to my channel. If this night is not forever. Halo semuanya, oke, kali ini kita masuk di pertemuan kita Java yang ke-9. Kali ini kita akan membahas yang namanya sorting ya. Kita akan bahas yang namanya sorting. Oke, tidak lupa saya mau bertanya apakah semuanya masih berada di rumah? Iya dong, kalau di luar nggak mungkin ya kan main-main handphone nanti jambret orang handphone kalian. Oke. Ya, oke. Jadi sorting ya, kita bahas sorting. Sorting adalah proses pengurutan data secara ascending. Ascending itu dia dari 0 sampai 9, A ke Z, atau secara descending, 9 ke 0, atau kalau misalnya dia huruf dari Z sampai A. Oke. Jadi Deku untuk metode atau algoritma yang digunakan dalam proses sorting ini sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa, saya tuliskan di sini. Ada bubble sort ya, ada bubble sort, ada insertion sort, ada selection sort, ada heap sort, ada merge sort, dan ada quick sort. Oke. Jadi untuk pembahasan kita pada hari ini kita bahas bubble sort dan insertion sort. Oke, jadi abang harap semuanya konsentrasi ya, fokus semuanya. Yuk, mari sini kita fokus. Oke, jadi yang pertama yaitu sebelum kita masuk ke sana, di sini seperti yang kita bilang itu ada proses pengurutan data secara ascending, menaik atau menurun. Kalau untuk menaik atau ascending kita akan menggunakan operator relasi pembanding yakni yaitu simbol lebih besar ya. Emang fungsinya untuk apa bang kok pakai simbol lebih besar? Nah, dia untuk memindahkan posisi antar data ya, memindahkan posisi antar data. Jadi operator pembanding ini sangat diperlukan untuk memindahkan posisi antar data. Oke, kita lanjut saja, kita langsung masuk yang pertama yaitu bubble sort. Untuk bubble sort bubble sort asik. Jadi untuk bubble sort itu ya, itu tahap yang pertama. Tahap yang pertama ya. Kita lihat di sini data kita ada 10, 8, 6, 20, 15. Ya, ada 10, 8, 6, 20, 15. Jadi dari sini kita lihat dari datanya belum berurut. Bagaimana kalau kita urutkan dia? Yang pertama sekali yaitu secara ascending dulu ya. Secara ascending. Saya buat di sini saja bubble sort secara ascending. Oke, biar kita lebih paham. Oke, nah langsung saja di tahap pertama. Jadi kalau untuk bubble sort ini dia akan bandingkan data pertama dengan data kedua, kemudian dia data kedua dengan data ketiga dengan data keempat, data keempat dengan data kelima. Jadi dia akan bandingkan kemudian tukarkan. Jadi yang pertama langsung saja 10 ya, 10 di sana kita akan bandingkan dengan 8 ya kan, 10 dengan 8. Oke, apakah ini kita buat dia itu tadi lebih besar ya, apakah 10 lebih besar daripada 8? Jawabannya ya, maka posisi tukar. Oke, sudah. Selanjutnya baru kita bandingkan. Sekarang tadi kan udah 1 dengan 2 ya kan, sekarang posisinya berubah menjadi 10 ya kan, bukan 10 tapi 8 ya, 8 karena 10 udah bertukar posisinya ya. Kemudian 6, kemudian 20 diikuti dengan 15. Oke, jadi di sini sudah bertukarlah posisi mereka. Nah, kalau tadi data banding pertama sudah kita lanjutkan, maka berikutnya kita bandingkan lagi yakni 10 dengan 6. Oke, karena yang ini sekarang datanya yang terbaru, bukan yang di atas lagi kita pakai, tapi data yang terbaru di bawahnya. Oke, maka 10 dengan 6 ya. Saya buat di sini 10 dengan 6. Ctrl C,
Ctrl V. Pembandingnya tadi adalah lebih besar. Apakah 10 lebih besar daripada 6? Jawabannya iya. Maka dilakukan adalah posisi tukar. Oke, selanjutnya berarti kalau posisinya tukar, ya, kalau jika posisinya tukar, maka di sini bukan 10 lagi, melainkan di sini 10, di samping ini adalah 6. Oke, selanjutnya ya, kita masukkan yaitu kita mau bandingkan 10 dengan 20. Ctrl C, Ctrl V. Ya kan, bandingnya lebih besar. Pertanyaannya, apakah 10 lebih besar daripada 20? Tidak. Maka posisi tetap. Oke, posisinya tetap nih, nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan yang lain. Maka kita masukkan. Sebentar. Ini tadi 10 lebih besar, jawabannya tadi tidak ya. Tidak. Jadi posisinya tetap. Oke, selanjutnya di sini kita mau bandingkan, berarti data yang kita pakai masih data yang ini ya. Saya hanya copy paste saja datanya yang ini. Tadi udah 10 dengan 20, yaitu data ketiga dengan data keempat. Sekarang data keempat dengan data kelima, ya kan? Oke, saya bandingkan. Apakah 20 lebih besar daripada 5? Jawabannya iya. Ya, jawabannya adalah iya. Maka posisinya tukar. Kalau ditukar, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Maka ini adalah 15, sedangkan yang di belakang adalah 20. Pertanyaannya, setelah kita lakukan tahap pertama, apakah datanya yang ini sudah berurut? Jawabannya belum, Bang. Oke, kalau belum, kita lanjut dengan tahap kedua. Masih sama, kita akan membandingkan ya, kita akan bandingkan data pertama dengan kedua, data kedua dengan ketiga, dan kemudian data ketiga dengan data keempat, kemudian data keempat dengan data kelima. Seperti itu. Oke, kita lanjut, kita masuk yang pertama, yaitu kita akan membandingkan 8 dengan 6. Apakah 8 lebih besar daripada 6? Jawabannya tentu saja iya, ya. Kalau dia iya, maka posisi tukar. Sudah? Maka kita akan lihat datanya sudah berubah atau sudah berubah berganti posisi 6, 8. Oke. Nah, coba perhatikan, apakah data kita sudah berurut? Nah, kalau data kita sudah berurut, maka proses dihentikan. Proses dihentikan. Maka didapatlah data yang sudah berurut adalah 6, 8, 10, 15, 20. Itu untuk bubble sort, jadi saya rasa aman ya sampai di sini. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang namanya insertion sort. Jadi kalau insertion sort ini dia itu sama ya, cuman bedanya adalah dia menyisipkan. Jadi kira-kira seperti ini. Dia akan bandingkan data pertama dengan data kedua. Oke. Kalau misalnya kalau sudah dibandingkan, kalau lebih besar dia switch atau tukar, kalau dia dia tetap. Oke. Nah, misalnya kemudian dia akan bandingkan 2 dengan 3 atau langsung saja. Beginilah kira-kira prosesnya. Oke. Tahap pertama ya. Tahap pertama itu kita bandingkan data yang pertama dengan data yang kedua. 10 dengan 8. Pertanyaannya, apakah 10 lebih besar
daripada 8? Jawabannya iya, maka posisi tukar. Oke, kemudian data yang sudah kita dapatkan adalah sebagai berikut. Oke, datanya adalah sebagai berikut. Maka kita switch 10 dengan 8 atau kita tukar atau swap ya, sama. Oke, next. Selanjutnya kita mau bandingkan 2 dengan 3 ya, data kedua dengan data ketiga, atau kalau masalah indeks, data indeks 1 dengan indeks 2, karena kemarin kan indeks berawal dari 0 ya kan, data indeks 1 dengan indeks 2. Kita akan bandingkan yakni 10 dengan 6. Apakah 10 lebih besar daripada 6? Maka dijawab iya. Kalau iya, maka posisi tukar. Sudah? Nah, oke, posisi tukar, kita ambil datanya tadi. Oke, maka ini bertukar ya, antara 10 dan 6 itu bertukar. Oke, maka 6 dan 10. Oke. Nah, yang menjadi perbedaan antara bubble sort dan insertion sort ini adalah dia akan membandingkan karena dia sudah berganti posisi, maka 6 akan dibandingkan dengan 8 atau 8 akan dibandingkan dengan 6. Begitu jadi kalau misalnya ada yang sudah bertukar ke sebelah kiri ini ya, sebelah kiri, maka akan dibandingkan lagi dengan sebelah kirinya. Itulah maksud insertion sort di sini. Jadi berbeda ya, kalau tadi langsung aja kan, langsung ke tahap berikutnya atau posisi keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Kalau ini enggak. Kalau misalnya di posisi tadi dia di posisi 3, sekarang posisi indeks 2 sudah berpindah di indeks 1, maka dia akan dibandingkan lagi 6 dengan 8. Maka langsung saja di bawahnya ya kita buat. Oke. Kita buat di sini apakah ya, masih lebih besar kita pakai ya. Apakah 8 lebih besar daripada 6? Jawabannya iya, maka tukar posisi atau ya posisi ditukar ya, sama aja sih. Oke, maka datanya sudah berubah. Datanya menjadi 6, di sini 8. Oke, itu dia. Jadi kita bandingkan dulu dia yang pertama dengan yang di sini, yang pertama dengan yang kedua. Di sini kita bandingkan dia dengan yang kedua dengan ketiga. Kemudian di sini karena dia sudah bertukar, maka dibandingkanlah dia dengan yang pertama lagi. Gitu dia. Jadi begitulah posisinya. Sekarang karena kita tadi sudah membandingkan yang kedua sudah, yang ketiga sudah, aman ya. Yang kedua sudah, yang ketiga sudah. Berarti kita akan membandingkan data yang keempat, yakni si 20 ya. Maka siapa pembandingnya Bang? Si 10 dan 20. Oke, Abang harap mengerti ya semuanya di sini ya. Walaupun agak-agak bingung ya. Oke, nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, kemudian di sini apakah 10 lebih besar daripada 2? Jawabannya iya, maka posisi tukar. Maka kita lihat di sini. Oh no, sorry. Tidak, iya. Sorry Dek, hilang. Posisi tetap. Nah, kalau posisinya tetap, Dekku, maka dia tidak akan dibandingkan dengan yang di sebelumnya. Kalau posisinya tetap, tapi kapan dia akan dibandingkan lagi ke yang sebelumnya Bang? Seperti yang kita lakukan di 8 dengan 6 ini tadi, ya kan? Ketika tadi pas di 10 dengan 6 kita bandingkan, dia posisinya tukar, maka kita lanjut dengan posisi sebelumnya, membandingkan posisi sebelumnya. Oke, dan kita lihat di sini, posisinya tetap. Baru yang selanjutnya, yang terakhir, ya kan? Kita bandingkan posisi 4 dengan 5 atau indeks 3 dengan 4 ya. Indeks 3 dengan 4. Oke, Ctrl C.
karena kan tidak ada perubahan posisi ya. Tidak ada perubahan posisi ya. Oh sorry, ini kita datanya tidak ada perubahan posisi, maka sesuai lagi. Baru kita bandingkan yang terakhir. Ctrl C. Oke, dengan Ctrl V. Oke, kita masuk. Tidak. Apakah lebih besar? 20? Jawabannya iya, maka posisi tukar. Oke, maka hasilnya nanti adalah menjadi sebagai berikut. Maka 20 diganti dengan 15, 15 diganti dengan 20. Oke, nah pertanyaannya, apakah data kita sudah berurut? Sudah selesai. Tapi kalau misalnya belum berurut kian, maka kita akan membandingkan dengan yang sebelumnya. Misalnya lebih kecil lagi katanya, maka akan kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih kecil katanya, maka akan kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Gitu. Ngerti kira-kira semuanya? Enggak ya? Oke, nah misalnya kita ganti soal ya. Saya akan ganti soal. Semoga semuanya lebih paham. Oke. Kita masukkan misalnya di sini ada saya mau 7 data kita, kemudian ada 9, kemudian ada di sini 2. Oke, kemudian di sini ada 1. Kemudian di sini ada data kita 10. Oke. Maka kita mainkan dulu, kita bandingkan dulu data yang pertama, yaitu 7 dan 9. Oke. Pertanyaannya, apakah 7 dengan 9 lebih besar? Jawabannya iya. Oh, tidak. Jawabannya adalah tidak. Maka posisi tetap. Oke. Baru kita ambil datanya. Data yang terbaru ya. Katakanlah ini data yang terbaru. Sekarang kita bandingkan 2 dengan 3. Oke, kita akan bandingkan 2 dengan 3. Yaitu 9 dan 2. Apakah 9 lebih besar daripada 2? Jawabannya iya. Maka posisi tukar. Berarti data terbaru kita sudah berubah menjadi seperti berikut. Oke. 9 dengan 2 bertukar ya. Berarti yang ini jadi 2, kemudian ini jadi 9. Nah, kita nggak boleh langsung membandingkan dengan yang berikutnya. Karena apa? Tadi posisinya bertukar. Kalau bertukar, kita bandingkan dia dengan yang sebelumnya. Ya, data dengan yang sebelumnya. Maka di sini yang akan kita bandingkan adalah 7 dengan 2. Lebih besar atau lebih kecil, Dekung? Jawabannya iya, tepat sekali. Iya, lebih besar. Maka di sini kalau iya lebih besar, posisi tukar. Oke, maka perubahan data kita menjadi seperti berikut. Berarti di sini 2. Di sini sudah berubah menjadi 7. Oke. Kemudian karena nggak ada lagi yang mau dibandingkan ke kiri, ya udah selesai berarti. 2, 7, 9 ini sudah selesai proses pembandingannya. Sekarang kita membandingkan dengan 3 dan 4. Oke, saya Ctrl C, kemudian Ctrl V, saya copy paste saja. Apakah 9 lebih besar daripada 1? Jawabannya iya. Maka posisi tukar. Oke, sedangkan kita lihat di sini untuk data terbarunya, maka data terbarunya adalah 9 dengan 1 berarti bertukar. 1 menjadi 9. Nah, karena bertukar, maka kita akan bandingkan yang sebelumnya, yaitu berarti 7 dengan 1. Gitu. Jadi itulah prosesnya membedakan dia dengan bubble sort. Apakah 7 lebih besar daripada 1? Iya. Karena ya, maka posisi ditukar. Selanjutnya, maka kita akan mendapatkan data terbaru lagi, yaitu 7 dan 1 sudah berpindah, yakni di sini 1, di sini 7. Nah, karena bertukar tadi, dibandingkan lagi dengan data yang sebelumnya, yaitu ke data yang pertama. Maka 2 dibandingkan dengan 1. Apakah 2 lebih besar daripada 1? Iya. Maka posisi tukar. Hasil atau data terbaru kita, di sini kita lihat, maka di sini 1
1 menjadi 2. Oke, apakah akan selesai? Selesai sudah. Baru kita yang terakhir adalah 4 dengan 5. Ini yang kita bandingkan ya, supaya prosesnya selesai. Ya, walaupun sudah tampaknya kita lihat sudah berurut, tapi kita selesaikan saja, nggak masalah. Kita lihat, apakah 9 lebih besar daripada 10? Tidak. Tidak, maka posisi tetap. Maka proses dihentikan dan menghasilkan datanya sebagai berikut. Ctrl C, Ctrl V. Begitulah untuk insertion sort dan bubble sort. Abang harap semuanya ngerti ya. Kalau nggak ngerti silahkan ditanya di WhatsApp group atau di Google Classroom juga boleh. Oke, itu saja. Selamat belajar dari rumah. Thank you.